Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Imam Hasan. Teman-teman bisa panggil saya Pak Imam, bisa panggil Pak Hasan. Monggo terserah teman-teman. Oke, untuk pertemuan kali ini, teman-teman akan bertemu dengan saya selama 1 semester ke depan tentang materi atau tentang mata kuliah literasi digital. Teman-teman sudah mendapatkan SKS-nya ya, literasi digital. Nah, selama 1 semester ke depan, teman-teman akan dapat materi literasi digital apa saja. Ini seperti ini. Untuk yang sebelum UTS, teman-teman akan dapat materi 1 sampai 7 dari pengenalan literasi digital, etika dan privasi online, penilaian informasi, keamanan cyber, jejaring sosial dan interaksi sosial atau interaksi online gitu ya, digital footprint dan reputasi online, etika penggunaan AI dalam pembelajaran. Nah, setelah UTS, itu teman-teman akan dapat tentang perkembangan IT untuk kepentingan bisnis, big data untuk bisnis, data analitik untuk bisnis, lalu AI dan machine learning dalam dunia bisnis, pengenalan IoT, lalu tantangan teknologi masa depan dan disruptif inovasi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan literasi digital. Tujuannya apa sih kita belajar ini? Yang pertama, menumbuhkan kesadaran literasi digital ya. Lalu yang kedua, mengerti tentang literasi digital, pentingnya seperti apa, manfaatnya, sampai bagaimana sih upaya supaya kita bisa meningkatkan literasi digital kita. Lalu yang ketiga, contoh-contoh komponen literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dapat menerapkan literasi digital dengan bijak. Kita masuk ke pendahuluan dulu ya teman-teman semuanya. Kita ketahui bersama bahwa orang Indonesia itu melek internetnya semakin ke sini tuh semakin banyak. Data menyebutkan bahwa 2022 sampai 2023 ini belum selesai ya. Orang yang melek internet itu 215,63 juta pengguna. Artinya 78% lebih orang Indonesia itu melek internet. Berarti saya, teman-teman semuanya itu bagian dari yang disurvei ini ya. Tapi ironisnya orang yang melek internet itu tingkat literasinya masih dalam level sedang, teman-teman. Jadi memang bukan dalam level yang kurang baik ya atau tidak baik, tapi udah dalam keadaan sedang. Tapi efeknya apa sih kalau level literasi dalam keadaan sedang? Efeknya kita belum bisa membedakan mana yang bijak, mana yang belum bijak ketika kita berselancar di dunia digital. Nah, oleh sebab itu pentingnya teman-teman itu dapat membedakan mana informasi yang hoax, mana yang bukan. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini yang sebelah kiri di layar teman-teman adalah palsu ya, kalau yang sebelah kanan asli. Nah, ini kan kayak gini, ini kan sering banget ya, crop foto, tempel kayak gitu. Iya, berita-berita kayak gini juga banyak sekali yang beredar ya. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu apa itu literasi digital. Jadi kalau secara pengertian, literasi digital adalah kemampuan menggunakan media digital dalam kegiatan mengakses untuk mencari informasi, menganalisis dan merefleksi, membagi dan membuat atau memproduksi informasi. Atau pengertian yang lain adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Kuncinya di situ, etika dan tanggung jawab. Mungkin berbeda ya, 20 tahun yang lalu ketika, belum ada digital, beretika mungkin teman-teman sudah diajari sama, bapak ibu teman-teman, oh ketika kita berhadapan dengan orang itu harus seperti apa, bertamu seperti apa. Nah sekarang eranya udah berubah, komunikasi udah mengarah ke dunia digital. Nah etika kita bagaimana sih ketika, menggunakan media digital? Tanggung jawab nggak ketika kita nge-share kayak gitu ya? Tanggung jawab nggak terhadap tulisan-tulisan yang kita tulis seperti itu? Itu orang yang, literate atau orang yang, memiliki literasi digital itu ke sana. Sehingga, eee, mengapa sih, literasi digital itu penting? Kan akhirnya seperti itu ya. Yang pertama, literasi digital mampu membuat kita berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.
Lalu yang kedua, memecahkan masalah dengan informasi yang luar biasa, berkomunikasi dengan lebih lancar, berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa orang yang memiliki literasi digital yang baik, atau literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu pada era canggih seperti saat ini untuk menyaring informasi secara akurat. Menyaring ya, kata kuncinya di situ, menyaring mana yang penting, mana yang tidak, mana yang hoax, mana yang benar. Itu teman-teman harus bisa menyaring. Lalu pentingnya apa sih, literasi digital dalam kehidupan modern seperti sekarang ini? Yang pertama, kemudahan manusia modern sekarang banyak menerima informasi, tapi tidak diimbangi dengan kompetensi literasi yang baik. Lalu yang kedua, fenomena hoax yang luar biasa masifnya. Semua bisa nulis sekarang, teman-teman. Kalau teman-teman bahasanya itu ya. Kalau teman-teman pengen tahu penduduk asli Indonesia itu karakternya seperti apa, lihatlah di Facebook. Kalau teman-teman masuk ke Facebook itu orang yang Eee, asal sembarangan ngomong sampai orang yang, benar-benar bisa diambil itu ada semua di situ. Nah, hoax juga bersebaran, apalagi teman-teman semuanya, eee, gampang banget ya mengakses, share itu kan, itu hoax di mana-mana. Lalu selanjutnya adalah manipulasi video, manipulasi gambar, itu juga masif ya. Kita kadang, dengan adanya gambar dikasih kata-kata, terus kita terprovokasi, itu kan juga bahaya, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah, kenapa penting ya, karena kita pengen memasifkan gerakan literasi digital, sehingga tidak ada diskriminasi atau, orang yang dirugikan, seperti itu. Dan kita juga terhindar dari yang namanya cyberbullying. Kalau kita tidak terhindar, mungkin anak kita juga atau saudara kita, adik kita, itu terhindar dari cyberbullying. Bullying itu sekarang tidak hanya ke fisik ya, sekarang lebih ke cyber juga ada. Nge-share video yang merendahkan, nge-share foto yang merendahkan, kata-kata yang merendahkan. Kita memaki-maki satu orang di dalam grup itu juga bisa cyberbullying loh teman-teman semuanya. Tuh. Sehingga kalau kita, kerucutkan manfaat literasi digital itu ada 10 ya. Yang pertama menghemat waktu, kita nggak perlu kemana-mana, ke gawai kita atau ke gadget kita, kita bisa lebih hemat, cepat dalam belajar, semua ada di informasi, menghemat uang, jadi kita cuma cukup untuk atau kita hanya untuk bayar ini aja mungkin ya, bayar layanan internet, memperoleh atau membuat lebih aman, ya karena kita tinggal ambil aja gitu ya. Memperoleh informasi terkini. Nah, kata kuncinya kekinian. Nah, kalian kalian nih contoh ada sesuatu berita biasanya malah justru boomingnya itu di sosial media dulu biasanya. Baru nanti angkat di koran online atau di berita online kayak gitu. Terus selanjutnya adalah selalu terhubung. Nah, ini always connecting gitu ya. Jadi kita bisa berhubung dengan siapapun. Kalau kita di sini, saudara-saudara kita ada di luar Jawa, di luar negeri pun sekarang tidak perlu pakai. Kalau dulu ada SLJJ ya. Nah, sekarang nggak perlu WA saja bisa telepon ke sana sekarang. Nah, itu kan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, karena informasinya banyak, keputusannya lebih baik, dapat membuatmu membantu dalam bekerja, menjadi lebih bahagia dan mempengaruhi dunia. Nah, kenapa kok ngomongin mempengaruhi dunia? Saya kasih contoh. Apa namanya? Sekarang masif yang kemarin ya, perang Ukraina dengan perang apa namanya? eh Rusia itu kan karena sosial media juga gitu. Ada salah satu statement dari Presiden Rusia itu kan kan ditanya, "Kenapa kok angkatan perangmu itu nggak diperbanyak? Kita itu negara damai, siapa yang mau nyerang?" Gitu kan. Nah, itu kan akhirnya dengar-dengar terus ternyata kesenggol tuh Rusia seperti itu. Lalu komponen literasi digital itu ada 9 ya teman-teman. Yang pertama adalah social networking, yang kedua adalah transliterasi, yang ketiga adalah maintaining privacy, yang keempat adalah managing identify, yang kelima adalah creating content, yang keenam adalah organizing and sharing content, lalu yang ketujuh adalah reusing atau repurposing content, yang kedelapan filtering and selecting content, dan yang kesembilan adalah self broadcasting. Apa itu social networking? Ya yang teman-teman, sekarang pakai ya, sosial media itu namanya social networking.
Kalau transliterasi itu berarti bagaimana kita membuat memanfaatkan platform ini untuk membagikan konten-konten yang hingga kita mengkomunikasikan itu. Lalu maintaining privacy itu berarti menjaga diri kita dari cybercrime ya. Jadi bagaimana kita mengamankan diri kita dari serangan cyber. Lalu managing digital identify itu berarti bagaimana kita mengidentifikasi secara cepat, tepat, akurat platform atau sosial media yang kita miliki. Apakah ini benar atau salah gitu ya. Creating konten ya berarti lebih kepada kita sebagai orang yang membuat konten untuk disebarluaskan gitu ya. Organizing and sharing konten berarti kita bisa mengorganize konten apa yang harus kita konsumsi, sharing konten berarti apa yang harus kita sharing itu juga harus kita pilih seperti itu. Terus yang ketujuh adalah reusing atau repurposing konten berarti kita ada suatu konten nih. Nah, kita reusing. Biasanya kayak ada suatu konten nanti kita geser penggunaannya untuk ini. Ada suatu konten yang tujuannya kita ubah, padahal kontennya sama. Nah, itu namanya reusing atau repurposing konten. Lalu filtering dan selecting konten berarti kita memfilter dan memilih mana konten yang harus sesuai dengan kita. Contohnya kalau kita berselancar atau di sosial media yang TikTok misalkan ya, kalau kita ngakses pertama itu kan kita ada pilihan mana yang harus berita mana yang dipilih, konten-konten apa. Nah, itu namanya filtering. Lalu yang terakhir adalah self broadcasting. Berarti bagaimana kita membranding diri kita di platform online. Gitu. Lalu bagaimana sih upaya literasi digital? Yang pertama adalah Perpusnas, jadi kita bisa ke perpustakaan atau e-perpus, Gramedia Digital, atau Google Scholar, atau yang sekarang teman-teman semuanya akses ya AI atau artificial intelligence seperti chat AI, chatbot kayak gitu. Itu bisa untuk meningkatkan literasi. Oke, baik mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita yang pertama teman-teman semuanya. Saya akhiri, saya cukupkan. Eh, Sebelum saya closing, ada satu statement yang saya suka, tetap jadi orang baik dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.